Pak. Nah, ini hari sidang perkara 256 tanggal 20 Juli 2023. Ya, tadi baru dimulai jam 11 lewat. Benar. Jadi agendanya tadi memberikan alat bukti dari pihak penggugat. Kenapa tadi tidak diterima mereka, Pak? Jadi gini, cukup saya jelaskan ya. Tadi acara 256 ini adalah acara penyerahan alat bukti. Tadi kita juga memberikan satu alat bukti baru, bahwasannya ada peta bidang ukur di wilayah Helvetia untuk bagian PTPN XHGU yang termasuk objek itu ada di situ. Ketika saya memberikan bukti itu kepada Yang Mulia Hakim menilai bahwasannya segala sesuatu produk yang keluar dari BPN itu biasanya itu ada namanya stempel. Tapi sudah saya jelaskan bahwasannya yang ini adalah berbentuk asli, ini adalah surat ukur. Tapi tangkisan saya saat itu berbicara sama majelis hakim langsung dipatahkan oleh orang BPN itu sendiri bahwasannya setiap surat ukur ini ada stempelnya masing-masing. Jadi saya juga agak rancu untuk membalas kata-kata dia karena itu ada produk BPN sendiri. Jadi minggu depan saya perbaiki apakah benar dari sananya ada stempel. Kalaupun tidak, nanti kita juga memberikan surat keterangan di dalam alat bukti itu sendiri. Dari pihak BPN sendiri itu tim pengacaranya atau dari kuasa hukum yang datang? Kalau kita lihat tadi yang datang itu dari kuasa hukumnya ya. Kuasa hukumnya, dan dari PTPN sendiri itu kuasa hukumnya juga sama Citra juga gabung. Tinggal tergugat 3 saja Cipta Karya sampai sekarang tidak hadir di dalam acara persidangan. Walaupun dia sudah pernah hadir di acara persidangan yang lalu. Tidak kompak. Cipta Karya ini kan bisa pekerjaan lapangan ini kan bangunan terus berjalan. Nah, kenapa tidak ada Cipta Karyanya? Apa karena dia pernah mengeluarkan PBJ di tempat atau gimana? Ya, kalau itu secara pribadi mereka kenapa tidak datang saya tidak tahu ya. Tapi mungkin mereka tanggung resiko terhadap perkara yang tidak mereka datangi ya. Mereka terima apapun isi putusan yang ada di dalamnya tanpa bisa melakukan lagi verdict karena mereka sudah pernah datang hadir di dalam gugatan ini. Kalau masalah untuk di objek lapangan itu kita tidak bisa masuk ke internal mereka sendiri. Kita nggak tahu alasan mereka itu apa dan kenapa mereka tidak datang. Kita lihat tadi ketika hadiran daripada Cipta Karya ini kan dari hilangkan supaya daripada hakim sendiri dan untuk berikutnya apa ada masalah yang menjelaskan daripada hakimnya untuk minggu depan jadinya tadi yang juga terlibat. Benar. Jadi minggu depan seluruh alat bukti tergugat disampaikan di minggu depan tanggal 27 Juli 2023. Itu kita tidak tahu juga apakah Cipta Karya datang atau tidak kan gitu. Kalau Cipta Karya datang pasti Cipta Karya dong menyerahkan bukti apa yang menguatkan bahwasannya bangunan itu bisa berdiri, terus objek di sana terus leluasa saja dibangun. Kita lihat juga nanti bukti PTPN apa dasarnya mereka bisa memberikan Citraland, dan orang Citraland sendiri kita lihat juga buktinya atas dasar apa dia bisa membangun di atas tanah tersebut. Yang informasi kita dapat bahwa semua di atas sudah mengeluarkan izin nomor induk bangunan bocoran biasanya sudah tertib rencana SHGB pengairan dari tadi ini ada bocoran terdapat. Kalau gimana ya terhadap bocoran itu kita tunggulah ke absana ke atasnya ya, karena yang tidak bisa kita perpanjang gitu. Tapi yang pastinya terhadap objek tersebut sudah kita blokir kepada BPN untuk tidak mengeluarkan surat apapun terhadap bangunan di atasnya. Jadi sampai perkara ini masih berlanjut, apabila surat tersebut masih saja keluar maka muncullah tindak pidana. Jadi kita tunggu saja kepastiannya apakah memang itu ada, tinggal kita tunggu saja laporannya gitu. Nah, tapi kalau memang kebocoran itu ada bocoran busana warnet itu akan mereka kerjakan dan mereka akan dapat risikonya sendiri terhadap itu. Antara lengkap daripada hukum dan daripada pengadilan tim pengacara juga apa kira-kira di lapangan paling apakah ada rencana dibuat panas sengketa di lokasi tersebut?
oleh pihak pengacara? Ya, sampai sekarang kami tidak bekerja sendiri ya, sama masyarakat kami juga bekerja, karena separuh dari objek perkara tetap masyarakat duduki ya, berada di wilayah musola. Masyarakat tetap antusias untuk bagaimana kepada Citra Land ini menyelesaikan perkara tersebut, dan kepada kami sebagai penguasa hukum kami juga sudah melakukan upaya namanya sita dan terhadap objek perkara. Semoga sita yang kami sampaikan ke majelis hakim itu dilaksanakan oleh majelis hakim, dan itulah upaya kami masyarakat dan penasihat hukum yang berada di objek tersebut. Upaya lain adakah secara mediasi dilakukan di luar daripada pengadilan? Upaya lain lagi kita coba juga ya, bagaimana terhadapnya mediasi di objek perkara agar perkara ini bisa selesai secepatnya. Tapi sampai sekarang PTPN masih belum ada tanggapan terhadap mediasi yang kita buat. Ya, semoga saja kedepannya berjalannya waktu dengan tekanan-tekanan yang ada di situ dari masyarakat dan hak-hak masyarakat juga, mereka kan juga berjuang untuk mendapatkan hak. Itulah tekanan mungkin yang dari orang Citra Land harus tahu bahwasanya tidak semua yang mereka tepati itu adalah wilayah mereka. Ada hak milik orang lain di sana, maka serahkanlah hak orang lain di sana. Ini kita lihat di YouTube Pak ya, ini sebetulnya mereka memasarkan melalui tim pemasaran mereka, marketing mereka itu dilihat dengan gambar rencana mereka SHM, sejak hak milik. Kata mereka di situ ada juga dengan nilai minimal 2,5 miliar per unitnya. Nah, ini kan merupakan satu hal yang sangat-sangat mengelabui masyarakat umum, Pak. Benar. Ini apa kira-kira ini? Jadi gini, terhadap masyarakat yang sempat membeli, seharusnya masyarakat itu juga harus tahu terhadap konflik yang ada di dalam. Maka masyarakat juga mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Konsumen. Undang-Undang Konsumen ini juga bisa kepada masyarakat yang membeli itu untuk mendapatkan hak-hak mereka, apakah mereka masih mau lanjut atau tidak. Yang jelasnya kami kasih tahu kepada masyarakat yang telah membeli tanah tersebut, sampai sekarang objek tersebut masih dalam perkara, dan sampai sekarang objek tersebut di BPN sudah kami blokir surat-surat segala yang akan keluar. Nah, kita lihat di lokasi Pak, di Jalan Melati itu ada pelang PTPN 2 hak milik tanah negara HGI nomor 111. Sementara kita lihat di Google Map itu sudah langsung terdaftar Citra Land LPT. Ini kayak mana kerancuan daripada hukum yang ada di sana? Ya, kalau kita lihat memang sangat rancu ya. Di tanah XHGU ada pula terdapat wacana Citra Land ya. Saya harap Citra Land itu cepatlah menampakkan diri dan sadarlah. Kenapa? Yang pertama itu yang sangat dirugikan itu masyarakat. Masyarakat kan perlu kepastian hukum terhadap membeli suatu objek yang apalagi untuk tempat tinggalnya. Jangan di situ adalah XHGU, di situ Citra Land, tapi itu ditutup-tutupi pula, itu di belakang tembok setahu saya Pak ya. Tidak di depan tembok. Seharusnya PTPN pun kalau memang itu masih tanah wilayah mereka, pelang itu masuk maju ke depan, jangan dibuat ke belakang. Itu sama saja merugikan masyarakat. Saya harap PTPN juga dewasalah terhadap untuk objek tersebut, tidak agar masyarakat tidak tertipu, karena kita banyak ya memang kalau kita bilang dari Kejaksaan Agung 4 wilayah mafia tanah itu nomor urutnya nomor 3 itu Sumatera Utara, itu wilayah Medan. Jadi saya rasa untuk masyarakat agak berhati-hati lah ya membeli rumah yang lagi dalam proses sengketa. Mereka jika ini sudah membuat lambang mereka besar, ada di lokasi, dan juga bendera mereka pun sudah berkibar. Mereka menunjukkan bahwasanya sudah seakan-akan kalian itu sudah merupakan mereka. Dari segi yang fisik kita lihat di lapangan. Sampai sekarang kalau kita lihat ya, masyarakat yang membeli tanah tersebut entah ada atau tidak kita tidak tahu, tapi pun kalau ada, sampai sekarang masyarakat tersebut belum ada laporan ke kepolisian terhadap kepastian, dan jadi seharusnya masyarakat tersebut bisa dong memintakan kepada pengembang bagaimana kepastiannya, bagaimana objeknya perkara dalam pengadilan. Seharusnya mereka juga aktif, ataupun kalau memang sananya masih memberikan DP, ya berpikir lagi lah apakah dilanjutkan lagi atau tidak, karena kita khawatir ya, karena tanah di situ bukan murah ya, miliaran ya, 2,5 miliar, ada yang bilang 2,5 miliar, bukan angka yang kecil. Jadi kalau membeli rumah seperti itu 2,5 miliar tapi masih dalam proses sengketa di pengadilan, ya saya rasa berhati-hati. Jadi kalau upaya ini sampai inkrah apa? Kita lakukan ini supaya sampai ikhlas, kalaupun ini
Semoga pengadilan negeri ini pun kita mungkin tidak dapat putusan